Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, seperti biasa jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Hari ini kalau tidak salah adalah hari Pramuka. Hari Pramuka, Raja Muda Karana. Seperti zaman dulu ya, waktu kita Pramuka ya. Jadi ini adalah hari yang sangat bersejarah buat adik-adik kita, adik-adik pramuka kita. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan memulai hari yang sangat luar biasa. Pada hari ini kita akan kembali lagi. Saya mohon maaf karena agak sedikit keterlambatan yang terjadi, tapi tetap show must go on. Saya harus membawakan analisa harian demi rekan trader Indonesia semuanya, demi rekan trader A-Market semuanya, supaya rekan trader bisa ada sedikit pegangan sebelum memasuki analisa yang akan dilakukan. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, kita akan membahas sedikit tema yang akan saya angkat hari ini. Dan tema yang saya angkat hari ini adalah tentang perjuangan emas melawan treasury yields and dolar Amerika. Kenapa saya bilang hal tersebut? Karena rekan trader bisa lihat bagaimana emas ini dia jatuh bangun dan dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Rekan trader kalau lihat di sini ya, rekan trader kalau lihat di prediksi kita kemarin emas itu sempat turun ke 1902 dan hari ini pun juga walaupun sempat naik dia ya, tapi hari ini dia memulai pergerakan dengan sedikit mengalami pelemahan dan dia sempat turun lagi ke 1903 ya. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa dalam hal pergerakan. Sebenarnya gini rekan trader, sebagai seorang trader, emasnya mau naik, emasnya turun kan nggak masalah buat kita, karena kan yang penting kita bisa menganalisa kan. Jadi kalau emasnya naik ya kita buy, emasnya turun kita sell ya. Itu tugas kita kan supaya bisa memperoleh profit di situ. Oleh karena itu rekan trader, saya selalu bilang bahwa pergerakan yang luar biasa. Tidak mau perlu apakah dia turun, apakah dia naik, yang penting luar biasa, karena kalau dia turun kita profit, dia naik pun juga kita profit. Ya, oleh karena itu pergerakan emas yang sangat luar biasa di mana dia turun sampai ke 1903 harap kita lihat sebagai acuan sebelum pertemuan FOMC nanti. Kita lihat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan kemarin sampai menembus ke 103. Ya, dan kalau rekan trader lihat bagaimana analisa mingguan saya di sini sudah sangat jelas ya. Di analisa mingguan saya di sini sudah sangat jelas saya bilang bahwa emas ini, gold ini dia akan mencoba mengalami pelemahan sampai level paling terendah. Dia telah menyentuh level di 1906, level di mana saya bilangnya dia akan mencoba sampai ke 1891, tapi hati-hati, kenaikan bisa saja terjadi. Oleh karena itu rekan trader bisa menonton lagi, bisa membaca analisa saya ini di ya investing.com. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana saya menulis ya di sini ya. Rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan bisa baca juga artikel saya ya. Emas minggu ini menanti rislah pertemuan FOMC. Ini saya uploadnya kemarin, baru disetujui hari ini sih sebenarnya. Nah, jadi saya menganalisa bahwa dia ini akan turun sampai level yang lebih rendah lagi, ya. Oleh karena itu, ya sampai level paling terendah 1891 sih, tapi dia harus melewati dulu level-level yang di bawah 1912, baru akan turun lagi ke bawah ya. Nah, oleh karena itu rekan trader harus tetap melihat terus apa yang telah saya tulis ya, jadi supaya bisa menjadi landasan ya. Dan kita kembali lagi ke emas. Rekan trader bisa lihat di sini sudah sangat jelas rekan trader semuanya bahwa emas turun pada hari Selasa ini berada dekat level psikologi 1900 ya. Ini terjadi saat yield obligasi dan dolar Amerika masih stabil menjelang data retail sales yang bisa menjelaskan dampak suku bunga yang lebih tinggi terhadap belanja konsumen. Kita bisa lihat emas menjadi lebih mahal bagi buyer di luar negeri, di mana dolar Amerika mencapai level tertinggi ya lebih dari 1 bulan pada hari Senin kemarin di tengah kekhawatiran ekonomi Cina. Kita bisa lihat bahwa treasury yield
10 tahun Amerika mendekati level tertinggi sejak November kemarin. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bagaimana pergerakan emas yang terjadi. Dan kalau kita lihat pun juga rekan trader, kita bisa lihat di sini bahwa emas ini dia masih mempunyai peluang pelemahan yang lebih rendah lagi rekan trader. Jadi kembali kan saya udah bisa bilang di sini bahwa rekan trader hati-hati bahwa emas ini dia bisa punya peluang pelemahan sampai ke 1891. Masih bisa. Walaupun kita akan lihat semua ini akan tergantung dari hasil pertemuan FOMC. Kalau pertemuan FOMC menyatakan hawkish karena inflasi sudah mendekati nilai kesepakatan tapi belum sampai, artinya masih ada juga kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga rekan trader. Dan artinya kalau hawkish ini terjadi rekan trader, ya, hawkish kalau terjadi artinya emas akan turun lebih dahsyat lagi menuju ke 1891. Oleh karena itu rekan trader semuanya, rekan trader bisa lihat apa yang akan terjadi pada emas, ya. Rekan trader bisa lihat semuanya di sini, dan kita akan lihat pergerakannya ini sampai hari ini menuju pertemuan FOMC pada hari Kamis dini hari nanti. Oleh karena itu rekan trader, sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini, perjuangan emas masih sangat kuat. Masih sangat kuat untuk mencoba balik lagi ke selera asal. Oleh karena itu, rekan trader harus tetap memperhatikan terus apa yang terjadi, menganalisa terus apa yang terjadi, tapi tetap standby, gunakan analisa itu untuk kepentingan rekan trader semuanya. Emas mau naik, silakan. Emas mau turun, silakan. Tapi yang pasti, analisa rekan trader harus berusaha mencapai nilai yang terbagus atau yang terakurat sehingga bisa memperoleh profit yang maksimal. Oke rekan trader, kita tinggalkan tema kita pada saat ini. Kita akan coba langsung masuk aja ke analisa teknikal. Dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Kita mulai. Rekan trader, kita lihat dulu di platform indeks dolar Amerika di sini. Oke, kita lihat. Oke rekan trader semuanya, pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia mengalami sedikit, ya, tendensinya itu agak sedikit mengalami penguatan. Seberapa besarkah penguatan ini akan terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Kalau menurut analisa saya, dengan kemampuan yang lebih tinggi, indeks dolar Amerika ini dia akan mencoba agak sedikit naik lagi. Masih bisa punya kemungkinan naik sampai di 103.176. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati rekan trader. Pergerakan pembalikan arah itu bisa saja terjadi dan saya tidak bisa bilang bahwa tidak tutup kemungkinan dia akan turun sampai di 102.857. Oleh karena itu, untuk hari ini indeks dolar Amerika saya estimasikan dia akan bergerak antara 102.857 sampai 103.176. Selanjutnya kita masuk ke euro angkel saham dolar. Berapakah pergerakan euro angkel saham dolar? Pergerakan euro angkel saham dolar hari ini rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar masih tetap memiliki tendensi kenaikan setelah kemarin rekan trader, walaupun dia kemarin agak sedikit naik, turun, dia naik hari ini. Kita akan lihat seberapa besarkah kenaikan akan terjadi pada hari ini rekan trader. Kalau saya lihat tendensi kenaikan ini masih bisa saja terjadi dan dia masih bisa naik sampai di level paling tertinggi di sekitaran 1.09450. Nah, di sekitaran sinilah ya. Nah, 1.9450. Harus diperhatikan, tapi sekali lagi rekan trader hati-hati juga kalau terjadi pembalikan arah, dia bisa turun sampai level terendah di 1.09036 ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, di sini situ kita bisa lihat pergerakannya. Nah, di sini ya. Nah, jadi pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar adalah seputaran 1.03036 sampai 1.09456. Selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Seberapa besarkah pergerakan pound sterling hari ini?
Untuk pound sterling rekan trader semuanya, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan pound sterling saat ini rekan trader, dia memiliki tendensi yang sangat kuat. Dalam hal ini masih wait and see, tapi tendensi bullish sangat besar hari ini. Kita akan lihat seberapa besarkah bullish yang akan terjadi. Saya bisa bilang bahwa kalaupun bullish terjadi rekan trader, dia akan mencoba naik sampai level tertinggi, saya bisa bilang di seputaran 1.27343. Tapi sekali lagi rekan trader, peluang pergerakan masih bisa saja terjadi dan dia bisa turun sampai level paling terendah di seputaran sini. 1.266. Oleh karena itu untuk hari ini rekan trader, apa yang terjadi terhadap pound sterling bisa saja dia akan bergerak antara 1.26656 sampai 1.27343. Untuk XAU USD gold, kita bisa lihat di sini rekan trader pergerakan gold. Nah, pergerakan gold hari ini rekan trader, kita bisa lihat bahwa tendensi gold hari ini dia kembali lagi mengalami pelemahan. Kalau saya lihat rekan trader, pelemahan ini masih bisa saja terjadi dan sekali lagi saya bisa bilang bahwa dia bisa mencapai level terendah di seputaran 1900.23. Oleh karena itu sekali lagi tetap hati-hati rekan trader, 1923. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa siap-siap terjadi pembalikan arah. Oleh karena itu di saat pembalikan arah saya bisa bilang bahwa dia ini bisa terbang lebih tinggi lagi sampai di posisi 1911. Oleh karena itu rekan trader semuanya, sekali lagi saya mau bilang bahwa arah pergerakan yang terjadi pada saat ini untuk gold ya, kita bisa lihat kalau analisa saya ya, saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba dari sini ya, 1900.23 sampai 1911.71. Untuk USD yen Jepang rekan trader semuanya, kita bisa lihat di sini bahwa USD yen Jepang pola pergerakannya adalah pergerakan dari USD yen Jepang sudah sangat jelas, dia kuat naik hari ini rekan trader. Dengan kekuatan agak sedikit bullish yang terjadi, saya bisa bilang bahwa kekuatan ini sangat dahsyat dan dia bisa bullish terus. Dan saya bisa berestimasi bahwa dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di seputaran 146.172. Akan tetapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah terjadi ya, siap-siap ini pembalikan arah malahan. Kalau saya bilang saya tidak terlalu yakin dia akan sampai di 146.172, tapi saya bisa bilang dia akan mencoba naik sampai di 146.00000 dan kosong terus. 004 ya. Udahlah 007 adalah James Bond. Oleh karena itu pergerakannya antara ya kalau saya lihat di sini 145.476 sampai 146.007 James Bond. Yes. Oke rekan trader semuanya. Tadi adalah secara teknikal dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader jangan lupa membaca artikel saya ya di Investing, artikel sangat luar biasa. Silakan baca. Saya rekomendasikan ya. Dan jangan lupa juga hari ini kita lihat dulu analisa hari ini 19.30 akan ada news yang sangat luar biasa, penjualan retail ya. Pada hari ini harap diperhatikan news ini karena news ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan yang terjadi pada mata uang dolar Amerika. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.